إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang muslim, wajib bagi seorang mukmin untuk ia senantiasa beradab bersama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara ibadahnya maupun dalam semua perkaranya. Wajib bagi seseorang untuk memiliki adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab yang baik tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah husnul dhanni billah, berbaik sangka, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut untuk kemaslahatan dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia lebih mengetahui tentang mana yang lebih bermaslahat bagi kepentingan seorang hamba. Terlebih di saat seseorang mendapatkan sekian banyak musibah, sekian banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik cobaan yang bersifat keduniaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa banyaknya dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seorang hamba, seorang mukmin untuk ia senantiasa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib baginya untuk memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Wasilah Ibn al-Asqa, suatu ketika ia masuk menemui Yazid bin al-Aswad, seorang tabi'in, dan Wasilah adalah seorang sahabat. Maka ketika Wasilah masuk menemuinya, maka ia pun berkata kepadanya yang ketika itu sedang sekarat, "Wahidah as'aluka anha." Satu perkara aku akan bertanya tentang hal tersebut kepadamu. Qala wa mahi. Maka berkata Yazid, apa satu pertanyaan tersebut? Qala kaifa dhannuka bi rabbik. Maka kata Wasilah, bagaimana prasangkamu terhadap Rabbmu? Qala khair. Maka ia pun mengatakan, baik. Aku berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang baik. Faqala Wasilah. Maka berkata Wasilah, absyir, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu, bergembiralah, sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunnu bi ma syaa.
maka silakan ia berprasangka kepadaku sekehendaknya. Silakan ia memilih mana dari prasangka yang ingin ia kehendaki kepadaku. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan lafaz yang lain, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan tergantung dengan prasangka hambaku kepadaku. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Jika dia berprasangka baik, maka ia pun akan mendapatkan yang baik. Sementara jika ia berprasangka yang jelek, maka ia pun akan mendapatkan yang jelek. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan adalah untuk sebuah hikmah yang maha tinggi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Anas, dia mengatakan, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk menemui seorang pemuda ketika ia sedang sekarat. Faqala, maka beliau pun berkata, "Kaifa tajidu rabbak? Kaifa tajiduk? Bagaimana engkau mendapati keadaanmu?" Qala, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni la arju rabbi wa akhafu min dzunubi." Ya Allah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku mengkhawatirkan dosa-dosaku. Dua sifat yang ia alami saat ia sedang sakratul maut. Ia memiliki harapan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di satu sisi ia juga mengkhawatirkan dirinya dengan sebab dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi misli hadzal mawtin illa a'tahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhaf." Tidaklah dua sifat tersebut terkumpul pada diri seseorang di saat-saat seperti ini, yaitu di saat ia menghadapi sakratul maut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua hal untuk dirinya. Allah akan memberikan apa yang ia harapkan, dan Allah akan menjaganya dia, menyelamatkan dia dari apa yang ia takutkan tadi. Tidaklah terkumpul dua sifat tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia harapkan, dan Allah akan menjaganya dan menyelamatkannya dari yang ia khawatirkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun banyaknya dosa kita, maka tetap wajib bagi kita untuk senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia pasti dan pasti akan mengampuni setiap orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama syarat-syarat diterimai taubat terpenuhi pada diri seorang hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batasannya terhadap dirinya, janganlah kalian pernah berputus asa dari rahmat Rabb kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik sekalipun. Jika seorang hamba bertaubat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerimanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara husnuzannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara berprasangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meyakini bahwasanya bagaimanapun besarnya kekuatan musuh,
Bagaimanapun musuh-musuh kita bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin dan juga untuk menghancurkan Islam, maka di antara bentuk husnuzonnya kita, berprasangka baiknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meyakini bahwasanya kemenangan dan pertolongan hanyalah bagi kaum muslimin yang diberikan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia sudah menjanjikan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun." Dan Dialah yang telah mengutus nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa ilmu dan juga petunjuk agar menampakkan dan memenangkan agamanya di atas semua agama. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk Allah memenangkan agamanya di atas semua agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrikin itu membenci hal tersebut, namun Allah tetap akan memenangkan dan menampakkan Islam di atas semua agama. Termasuk juga berprasangka baiknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam permasalahan rezeki. Tidak boleh seseorang berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dan wajib bagi seorang muslim untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rezekinya hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bagaimanapun orang tersebut lari dari rezekinya, maka jika Allah ingin memberikannya kepadanya, maka ia akan mendapatkannya. Dan juga sebaliknya. Bagaimanapun seorang ingin mengejar rezekinya, maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkannya untuknya, maka ia tidak akan pernah mendapatkannya. Sehingga wajib bagi kita untuk senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam permasalahan rezeki dunia kita. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana sikap kita tatkala kita mencari rezeki tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu solusi bagaimana seorang hamba bisa dengan mudahnya diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada seekor burung. Seekor burung yang tidak beribadah seperti ibadahnya manusia. Hanya seekor binatang yang kecil lagi lemah. Allah Subhanahu wa taala yang memegang rezekinya. Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Ia hanya keluar dari sarangnya, padahal perutnya dalam keadaan kosong. Namun ketika ia pulang dan balik ke sangkarnya di waktu sore hari, ia telah pulang dalam keadaan penuh perutnya. Yang kita sama sekali tidak mengetahui bagaimana ia memenuhi isi perutnya. Semuanya hanyalah dikarenakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya keluar dari sarangnya untuk berusaha sebisanya. Upaya apalah yang bisa dilakukan oleh hanya seekor burung yang kecil? Maka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tawakalnya seekor burung tersebut, Allah justru memberikannya rezeki dengan perut yang kosong kemudian pulang dalam keadaan perut yang penuh. Maka bagaimana mungkin kita bisa bersuudzon, berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita melakukan usaha-usaha dan sebab-sebab yang syar'i untuk mendapatkan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka haram bagi kita untuk bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita memiliki prasangka yang jelek bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi rezeki kita. Sungguh ini adalah prasangka yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah apapun keadaan yang Allah pilihkan untuk kita, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan dari seorang hamba, dan Allah lebih mengetahui apa yang pantas untuk didapatkan oleh seorang hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar.